Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Argo Pambudi Himawan, guru sosiologi. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Cigudeg yang bertempat di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan mengambil video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN dengan materi kelompok sosial di masyarakat, submateri bentuk-bentuk kelompok sosial di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kompak ya semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, pada mukanya kayaknya seger-seger semua nih ya. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Sudah. Baik, untuk mengawali dan menambah keberkahan dari proses pembelajaran yang akan kita langsungkan, baiknya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa dipimpin oleh Ketua Kelas Syafiq ya? Iya. Ya, kepada Syafiq dipersilahkan. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk lebih menambah keberkahan pada proses pembelajaran kita juga tadarus terlebih dahulu ya. Untuk tadarus kali ini kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Bapak minta Elza untuk memimpin tadarus ya. Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, silahkan Elza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada Elza yang sudah berkenan untuk memimpin tadarus ya. Kita sudah berdoa, sudah tadarus juga. Semoga pembelajaran kita mendapatkan manfaat nantinya untuk kita Amin. dan juga ada keberkahan di dalamnya. Amin. Ya, setelah itu Bapak ingin cek dulu nih ya, sebelum memulai pembelajaran. Pertama, Bapak mau lihat dulu kesiapannya ya. Coba dicek dulu di bawah bangkunya atau mejanya masih ada sampah apa enggak ya. Ya, sampah-sampah masa lalu juga kalau boleh bisa dibuang dulu ya. Ya, kita biar fokus belajarnya ya. Sudah bersih semua ya? Sudah. Coba bajunya sudah rapi semua belum? Yang belum rapi tolong dirapikan ya. Oke, sudah rapi belum? Sudah rapi ya? Ya, kalau udah rapi, yang cantik tambah cantik, yang ganteng tambah ganteng. Oke. Sekarang Bapak mau absen terlebih dahulu ya. Masuk semua hari ini di kelas 11 IPS 3? Oh, ada yang nggak masuk atau nggak hadir ya. Udah Bapak absen saja ya. Ainur Fatmah hadir. Alivia Rahmawati hadir. Alma hadir. Baik, yang tidak hadir ada 2 orang, satu sakit, yang satu lagi izin. Semoga yang
tidak bisa ikut pada kesempatan belajar kali ini, bisa bertemu lagi bareng-bareng sama kita belajar di pertemuan selanjutnya ya. Untuk Divo yang saat ini sedang sakit, semoga kita doakan semoga lekas sembuh. Oke. Untuk lebih menumbuhkan rasa kebanggaan kita kepada tanah air kita yang tercinta ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengajak semuanya untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Mungkin ada satu orang yang berkenan untuk menjadi dirijen? Ya, silahkan Mutia ya. Silakan untuk duduk kembali. Silakan. Terima kasih ya Mutia yang sudah berkenan menjadi dirijen. Baik, rekan-rekan siswa, kita langsung saja mulai pembelajarannya. Sebelum itu Bapak mau tanya dulu sama rekan-rekan siswa. Masih ingatkah materi pembelajaran sebelumnya? Saya Pak. Ya, silakan. Materi tentang pengertian kelompok sosial dan syarat terbentuknya Pak. Oke, pengertian kelompok sosial dan syarat-syarat terbentuknya. Nah, itu pembelajaran sebelumnya ya. Nah, Bapak mau tanya lagi, sebenarnya kelompok sosial itu apa sih? Ya, silakan Hilmi. Kelompok sosial adalah sekumpulan individu yang memiliki kepentingan sama, berinteraksi, dan berproses untuk mencapai tujuan tersebut. Bagus sekali Hilmi ya. Jadi sekumpulan individu yang berinteraksi, berproses untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian tadi kan berbicara tentang syarat tuh. Nah, syarat terbentuknya kelompok sosial itu apa aja sih? Saya Pak. Syarat terbentuknya kelompok sosial ada 3. Yang pertama ada interaksi di dalamnya, dan yang kedua memiliki tujuan yang sama, dan yang ketiga memiliki struktur dan pola perilaku. Oke, yang pertama pasti ada interaksi di dalamnya ya, karena sekumpulan orang kan nggak mungkin diam-diam aja dalam satu kelompok ya. Ya, kemudian ada yang namanya struktur, kemudian memiliki tujuan yang sama. Oke ya, jadi kita pertemuan sebelumnya sudah membahas terkait dengan pengertian dan juga syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial. Nah, sebelumnya Bapak ada sedikit motivasi juga nih buat teman-teman. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung bisa sukses. Namun, kebanyakan orang sukses adalah pembelajar sejati. Artinya apa? Kita mungkin ada yang belum sarapan, belum makan, tapi kita harus sekolah karena itu penting buat kita. Mendukung kesuksesan kita di masa yang akan datang. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang, siapa yang tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka kalian harus siap menanggung perihnya kebodohan. Mau nggak jadi orang bodoh? Nggak. Maka harus motivasinya kuat untuk terus belajar. Siap belajar hari ini? Siap. Kita hari ini belajar tentang apa sih Pak? Nah, ini kita akan belajar. Kita akan kasih tahu dulu kompetisi dasarnya, memahami pengelompokan sosial di masyarakat dari sudut pandang dan pendekatan sosiologis. Nah, tujuan pembelajarannya, kalau sebelumnya kita udah berbicara tentang syarat, kemudian definisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendalami tentang bentuk-bentuk kelompok sosial. Melalui model pembelajaran problem based learning tentang kelompok sosial di masyarakat,
Diharapkan kalian itu mempunyai sikap religius, mengerti dan memahami, serta bersikap kritis tentang berbagai bentuk kelompok sosial yang ada di masyarakat kita. Dan juga nantinya kalian itu bisa secara kontekstual belajar apa-apa aja sih kelompok sosial yang ada di sekitar kita, ada masalah atau tidak, dan bagaimana ketika ada masalah, karena kita hidup di masyarakat kan berkelompok ya, itu kita bisa mencarikan alternatif solusinya. Bisa dipahami? Bisa. Sosiologi kelas 11 IPS. Sekarang 11 IPS 3. Bentuk-bentuk kelompok sosial di masyarakat. Nah, ini sebelumnya Bapak mau nampilkan dulu ada gambar. Nah, kira-kira dari dua gambar ini ada yang sebelah kiri atas dan kanan bawah. Kalau yang kiri atas itu gambar apa, yang kanan bawah itu gambar apa? Ada yang mau berpendapat dulu, berkomentar terkait dengan gambar yang ada dua di depan ini? Saya, Pak. Ya, silahkan, Natasha. Gambar yang kiri orang yang sedang kerja bakti, Pak. Kiri atas ya, oke, orang sedang kerja bakti atau bergotong. Kira tuh bangun ini ya, kayaknya ya, bangun jalan ya kayaknya ya. Iya, itu. Kalau yang pertama kiri atas kerja bakti. Nah, kalau yang kanan bawah, kira-kira gambar apa? Ya, Rifai boleh. Itu gambar orang yang sedang berkerumunan. Desek-desekan ya. Oke, itu kira-kira kalau gambaran orang seperti ini ada di mana nih? Pasar. Di pasar. Pasar. Selain di pasar? Hah? Nonton konser. Oh, itu kayak nonton konser ya? Kayaknya enggak ya kan? Oh, ngantri bansos. Oke, boleh. Ada lagi? Sekolah. Ngantri apa? Pendaftaran. Oke, bisa jadi ya. Ya, ini kalau dilihat dari gambar ini, dua gambar ini, tadi kan berbicara bentuk kelompok sosial. Masuk bentuk kelompok sosial nggak sih kira-kira? Masuk ya. Oke, nah ini kita akan bahas nih lebih mendalam pada pertemuan kali ini. Ya, ini ada video ya. Silakan untuk disaksikan bersama-sama. Bahas mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, bentuk-bentuk kelompok sosial pada pertemuan sebelumnya sudah Ibu tugaskan untuk kalian bisa membaca dari beberapa referensi dan literatur, baik itu dari buku paket ataupun dari Google dan buku online ya, mengenai bentuk-bentuk kelompok sosial. Nah, pada hari ini Ibu akan mencoba untuk menguraikan bentuk-bentuk dari. Nah, klasifikasi atau macam bentuk kelompok sosial. Dalam kegiatan sehari-hari, kita menemukan macam-macam kelompok. Contohnya yaitu keluarga, teman-teman sekolah, kelompok eskul, teman mengaji. Cara berinteraksi pun berbeda-beda. Kita akan lebih formal ketika berbicara dengan guru, tetapi akan lebih santai berbicara dengan teman. Secara tidak sadar, ternyata banyak sekali kelompok sosial yang kita temui dalam kegiatan sehari-hari kita ya. Misalnya saja yaitu keluarga, ataupun misalnya teman-teman di komplek perumahan, atau misalnya dekat dengan rumah kamu, atau misalnya teman-teman teman-teman mengaji, atau misalnya teman pergi hangout kayak gitu. Ada yang menarik di sini ya. Kira-kira dari video yang baru saja kita tonton dan dengarkan bersama-sama, informasi apa yang bisa diperoleh? Pak, di dalam bentuk-bentuk kelompok sosial ada kelompok in-group dan out-group, Pak. Kelompok itu ada in-group dan out-group. Boleh? Ada lagi? Pak, kelompok acuan dan kelompok anggota, Pak. Ada kelompok acuan dan kelompok anggota. Satu lagi? Pak, paguyuban dan patembayan, Pak. Paguyuban dan patembayan. Oke ya. Jadi barusan itu adalah beberapa contoh bentuk kelompok sosial yang ada di sekitar masyarakat kita. Nah, ada in group, kelompok ke dalam, kemudian out group, kelompok keluar. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bicara lebih dalam pada kesempatan kali ini. Kita akan menganalisis contoh-contoh daripada kelompok sosial dan apakah memang itu bisa memicu masalah atau tidak ya. Jadi nanti Bapak akan bagi
kalian ke dalam 4 kelompok ya. Silakan sekarang kita gabung aja ke kelompoknya masing-masing. Di sini Bapak sudah bentuk ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kelompok-kelompoknya. Kelompok yang pertama, nah ada Mutia, Anggun, Cindy, Resa, Karel, Faisal. Kelompok 2, Ai, Siti Zahra, Ririn, dan lain sebagainya. Silahkan menyesuaikan saja. Ya, ini kelompok 3 dan kelompok 4. Natasha, Desri, Elza, dan lain sebagainya. Silahkan sesuaikan dengan kelompoknya. Kelompok 1 di sini. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini deh. Ya, kelompok 4 di sebelah kanan, paling kanan. Baik, sudah? Kelompok 1? Udah, nih. Kelompok 2? Udah. Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Nah, di tangan Bapak sekarang ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Bapak minta tolong ke Safik deh, ke ketua kelas ya, tolong bagikan. Oke ya. Ada soal dan lembar jawabnya, silakan dibagikan saja. Nah, LKPD ini Bapak sudah menampilkan atau kasih beberapa contoh kelompok sosial yang ada di sekitar masyarakat kita. Nanti teman-teman bisa analisis potensi masalah apa yang bisa muncul dari kelompok sosial itu dan bagaimana sikap kalian ya apabila menghadapi masalah seperti itu, solusinya apa. Jadi teman-teman nanti mencari alternatif solusinya. Nah, diskusi, jadi dibagi-bagi saja tugasnya. Dan nanti teman-teman juga presentasi. Di presentasinya biar menarik, disajikan dalam model infografis sederhana. Ya, pakai Canva. Udah pada tahu belum Canva? Udah sering pakai kayaknya nih ya. Nah, udah pinter-pinter semua kayaknya nih ya. Jadi nanti pakai Canva, terkait dengan jawabannya disesuaikan saja. Di situ juga udah ada lembar untuk mengisi jawabannya. Jadi ada yang ditulis di lembar jawab, ada yang ditampilkan dalam bentuk infografis untuk nanti dipresentasikan. Pakai Canva. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ya, nanti jadi bagi-bagi tugas saja. Ada yang mungkin cari materinya atau cari jawabannya, kemudian ada yang mulai mendesain, dibuka Canva-nya, kemudian nanti siapa nih yang presentasi, dibagi-bagi tugasnya. Paham ya? Bisa dimulai? Bisa. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Bapak sambil keliling ya. Kelompok 1 dapat apa di situ? Kelompok apa? Tentang? Kelompok sosialnya contohnya apa? Oh, geng motor. Oke ya. Sering lihat geng motor ya? Sering. Ikut-ikutan nggak? Enggak. Jangan ya. Oke. Lanjut ya. Ada masalah nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, baik. Masih awal kok. Kelompok yang kedua dapat apa nih? Oh, supporter sepak bola. Oke ya. Coba dibagi-bagi tugasnya dulu ya. Iya. Kelompok 3 dapat konser musik. Oke. Penonton musik, konser musik. Yang keempat konser musik juga. Oke ya. Yang ketiga kerumunan, yang keempat konser musik. Oke ya. Siap. Ya, ada yang dibuka ya Canva-nya ya. Nah, ini dibagi-bagi aja. Mau cari di internet nih kelompok 2 nih kayaknya nih. Iya Pak. Ya. Cari internet aja Pak. Cari di internet aja ya. Oke. Nah, coba dicari jawabannya.
Udah ada. Oke, ditulis ya, ditulis di lembar jawabnya yang ada di belakang tuh. Iya. Nanti jelasin. Terus nih, Karin lagi buat ke kanvanya. Oke, lagi buat ya. Oke, nanti yang maju siapa? Mutia sama Anggun. Oh, Mutia sama Anggun. Oke, siap. Oke. Kelompok 2 gimana perkembangannya? Bikin kanvas, Pak. Oh, yang bikin siapa? Hilmi sama Safik. Oke. Ayo nyari informasinya. Oh, Ririn. Oke, Ririn bagi-bagi aja tugas ya. Siap. Ada masalah di kelompok 3? Kendala? Yang buat kanvas siapa? Oh, Ripai. Terus yang cari informasinya? Oh ya, ada Putri, ada semua ya. Iya, oke. Dibikin semenarik mungkin ya. Nanti yang presentasi siapa? Desri sama Ripai juga. Oke, yang kelompok 4. Penonton konser musik. Oke. Yang bikin kanvanya siapa? Oke, Elza ya. Oke, dibuat semenarik mungkin ya. Oke. Ya, waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Oke. Kayaknya sudah pada siap nih ya. Nah, ini udah pada nulis juga nih ya. Oke. Ya, cukup ya. Waktunya sudah habis. Sudah semua diselesaikan? Ya, nanti yang sudah selesai ini tugasnya kan pakai Canva ya. Nanti dikirim ke WA. Nanti biar terhubung, biar bisa ditampilkan untuk kalian presentasi. Oke ya. Ya, silakan dikirim dulu ke grup WA ya. Sudah? Oke, ya, siap untuk presentasi. Ya, baik. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah berdiskusi dan juga teman-teman sudah membuat infografis ya dengan menggunakan Canva terkait dengan LKPD yang tadi Bapak berikan ya. Sekarang waktunya kita untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil karyanya, hasil diskusinya yang tadi sudah dilakukan ya. Sudah siap? Siap. Oke, kita langsung saja. Yang pertama pastinya dari kelompok yang pertama lah ya, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 yang mau maju siapa? Mutia sama Anggun ya. Silakan Mutia dan Anggun ya. Oke, Bapak tampilin dulu ya. Iya, kelompok 1 di sini analisis masalah dan solusi pada kelompok sosial geng motor ya. Betul ya? Oke, terlihat ya teman-teman yang lain ya? Oke, ya. Silahkan dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan analisis masalah dan solusi pada kelompok sosial geng motor. Tentang geng motor, penjelasan singkatnya, geng motor adalah sekelompok atau sekumpulan pemuda yang menaiki motor dan melakukan perjalanan bersama-sama dengan tujuan konvoy dan memiliki kegemaran dengan sepeda motor. Geng motor termasuk salah satu contoh kelompok sosial yang ada serta dekat dengan masyarakat sekitar kita. Masalah yang dapat muncul dari kehadiran geng motor di masyarakat sangat banyak. Kehadiran geng motor yang sudah dipandang negatif oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kehadiran geng motor pada masyarakat sekitar justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tentunya tidak kekerasan, bahkan mendorong perilaku kejahatan atau kriminalitas. Oke, kemudian yang selanjutnya solusinya. Solusi mengatasinya.
Banyak cara untuk mengatasi munculnya kelompok geng motor di tengah masyarakat, khususnya geng motor yang diikuti para pelajar antara lain: A. Menanamkan pendidikan moral melalui pembinaan dalam keluarga atau sekolah. B. Memberikan ruang untuk para pelajar berkreasi, berinovasi, dan melakukan hal positif. C. Penanaman nilai agama. D. Pengawasan dan jalin komunikasi yang baik antar pelajar, guru, dan orang tua. E. Bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan maupun ketertiban masyarakat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan bagi yang mau bertanya. Ya. Saya izin bertanya, saya Putri dari kelompok 3. Apa sih yang mendorong para pelajar ikut geng motor? Oke, terima kasih. Silakan dari kelompok 1 menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Karena adanya kebutuhan untuk diakui sebagai laki-laki yang hebat. Oh. Jadi pengen diakui ya? Iya. Iya. Ada lagi tambahan dari kelompok 1? Tidak ada, cukup ya? Baik. Bagi yang lain cukup atau ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup silakan berikan aplaus dulu kepada kelompok 1. Silakan kembali lagi ke kelas lain. Baik, oke, kita sudah jumpa di kelompok yang terakhir. Sekarang kelompok 4 untuk melakukan presentasinya. Kepada kelompok 4 disilahkan. Yang mau maju dari kelompok 4 siapa? Raja sama Alma. Ya, Alma sama Elza. Silakan ya. Kelompok 4. Ya. Analisis masalah dan solusi pada kelompok semu penonton konser musik. Wah, ini agak menarik ini ya. Ya. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penonton konser musik. Ya. Penjelasan singkat. Penonton konser musik juga masuk ke dalam kategori kelompok sosial, yaitu kerumunan. Pengertian kerumunan adalah sekelompok orang yang berkumpul di tempat sama secara tidak teratur dan terjadi secara spontan. Menurut Libon, dalam kerumunan dan kepemimpinan, membaca ulang Gustav Libon oleh Amir Muzakir, kerumunan bisa mengarah kepada hal yang positif dan juga negatif. Masalah yang dapat muncul saat menonton konser musik tidak jauh berbeda dengan kerumunan. Umumnya pada saat konser musik berlangsung, masalah yang sering muncul adalah benturan dan senggolan antar penonton yang memicu pertengkaran atau perkelahian. Konser musik juga rawan memicu kerusuhan. Bahkan yang lebih luas lagi bisa memicu tawuran antar kampung. Tidak sedikit pula konser musik berujung pada tindakan anarkis dan perusakan karena adanya kerampokan. Oke, kemudian solusinya. Solusi untuk mengatasinya. Hal-hal yang dapat menjadi solusi apabila terjadi masalah pada sekelompok semu. Solusi untuk mengatasinya. Hal-hal yang dapat menjadi solusi apabila terjadi masalah pada sekelompok semu seperti penonton konser musik antara lain: A. Berikan edukasi dan menjadi penonton yang bijak. Memberikan pemahaman moral yang baik dalam bersikap maupun bertingkah laku. Penyelenggara event harus membuat pemisah antar penonton. Menyediakan pintu keluar atau masuk yang cukup. Menambah jumlah satuan pengamanan. Terima kasih. Ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya, Natasha mungkin mau cerita apa gimana? Mangga. Oke, boleh. Konser yang kemarin saya tonton itu memang seru Pak, tapi di sisi lain ada provokasi yang membuat konser itu menjadi ricu, seperti apa sih, pada berisi, terus pada kayak pada dorong-dorongan gitu Pak. Ya, terus pada jatuh-jatuhan, terus pada rumah korban juga Pak, ada banyak yang keinjek gitu. Oke, jadi malah jadi negatif ya? Iya. Jadi konser itu malah jadi negatif ya? Itu pengalaman pribadi Natasha? Yang kemarin. Oke, konser apa itu? Lupa lagi Pak, tapi konsernya seru gitu Pak. Oh gitu. Oke. Ini menanggapi ya, jadi apa yang tadi disampaikan sama kelompok 4 terkait dengan
kelompok semu ya. Kelompok semu itu yang sementara, yaitu penonton konser musik. Ada lagi dari Natasha? Cukup? Ya. Baik, terima kasih Natasha atas tanggapannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, berikan aplaus untuk kelompok terakhir, kelompok 4. Baik ya, sudah 1, 2, 3, 4 semuanya tampil ya. Dan semuanya bagus-bagus, semuanya keren-keren. Desainnya oke, tadi diskusinya bagus, kemudian saling berbagi tugas, ada yang buat desainnya, ada yang cari informasinya, ya kemudian ada yang maju tampil di depan mempresentasikannya, semuanya bagus ya. Nah, pada akhir pembelajaran ini ya, ada yang mau memberikan kesimpulan atau tidak? Kita udah belajar apa aja sih? Ada? Yang mau memberikan kesimpulan? Kita udah belajar apa aja? Salah satu aja. Ada? Tidak ada? Waduh, harusnya ada ya. Nah, kalau kita evaluasi lagi, tadi kita udah belajar terkait dengan bentuk-bentuk kelompok sosial. Baik, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman dari kelompok 1, 2, 3, 4 melakukan presentasi ya. Semuanya bagus-bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Oke, sekarang bangku-bangkunya, meja-mejanya dikembalikan lagi ke posisi semula. Ayo, waktunya 2 menit. Oke, semuanya sudah di posisi ya. Baik, Bapak sedikit memberikan evaluasi. Tadi dari teman-teman yang tampil bagus-bagus semuanya, desainnya oke, karya-karyanya bagus, kemudian juga tadi Bapak sempat keliling, diskusinya berjalan lancar, pembagian kerjanya jelas. Namun ada beberapa koreksi juga. Ya, tadi ada satu kelompok ya, kelompok 4, Bapak berikan sedikit ya koreksi ya. Ketika tampil atau presentasi mukanya tidak terlihat gitu. Tapi penyampaiannya udah bagus, hanya saja itu yang sedikit miss ya. Mungkin nanti di kesempatan atau pertemuan selanjutnya bisa lebih baik lagi ya. Tapi overall oke kok semuanya ya, bagus-bagus ya. Nah, itu tadi sudah presentasi dan sekarang ini untuk mengevaluasi, Bapak juga sudah menyiapkan beberapa soal ya. Soalnya Bapak kirim menggunakan WA, jadi formatnya Google Form. Silahkan dicek coba di grup WA-nya. Grup WA sosiologi ya. Ada? Ya, itu ada beberapa soal, silahkan boleh dikerjakan. Waktunya tidak lama ya, dijawab secara cepat ya. Oke. Ada? Ada ya. Nah, kita cek coba. Ini sudah selesai seharusnya ya. Ya, sudah selesai? Oke ya. Oh ya, tadi juga untuk LKPD-nya dikumpulkan dulu ya. Oke ya. LKPD-nya yang lainnya dikumpulkan terlebih dahulu ya. 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 Oke, sudah selesai ya? Oke, ini hasilnya juga sudah nampak ini ya. Waduh ya, sepertinya sudah mulai memahami nih ya pembelajaran kita kali ini ya. Nah, tapi ya ini tidak semuanya dapat nilai maksimal ya. Yang dapat maksimal Bapak kasih. Nah, ini ada tadi Bapak bawa ya, untuk Bapak masukkan ini. Ya, ada 3 beng-beng ya. Yang pertama kita lihat di sini dari peringkat yang 3 dulu ya. Ada Alivia ya. Tepuk tangan buat Alivia. Ya. Kemudian yang kedua ada Cindy ya. Terus yang pertama jeng ada Naima ya. Ya, meskipun bajunya beda sendiri karena kebasahan, tapi tetap semangat belajar ya.
Baik, terima kasih sekali lagi Bapak ucapkan kepada rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, bahwa kita tadi sudah belajar terkait dengan bentuk-bentuk kelompok sosial ya. Dari pembelajaran yang sekarang nih, Bapak mau tanya dulu, apa yang bisa kita refleksikan? Ada yang masih kurang mungkin? Ada yang perlu diperbaiki? Ada yang mau berkomentar dulu? Ada? Yang mau diperbaiki? Udah cukup bagus? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Besok-besok seperti ini lagi ya? Ya, ada hadiahnya lagi ya? Wah. Ya, semoga sekali lagi Bapak harap teman-teman semuanya bisa terus semangat belajar. Ini hanya satu poin dari pembelajaran kita di sosiologi. Masih akan ada pembelajaran-pembelajaran sosiologi yang lainnya ya. Tetap sehat, tetap semangat yang penting, dan kita tetap menjaga konsistensi kita ya, agar kita senantiasa bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik-baiknya ya. Dan sebelum ditutup, Bapak ada tugas juga buat semuanya ya. Tugasnya itu nanti kalian ini individu ya, membuat infografis sederhana, tulis boleh, atau di HP boleh lah, nggak apa-apa ya. Membuat infografis sederhana tentang bentuk-bentuk kelompok sosial di sekitar tempat tinggal kalian ya. Dibuat yang bagus, pakai Canva boleh, pakai aplikasi desain grafis yang lain boleh ya. Membuat infografis sederhana, dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Bisa ya? Oke ya. Sudah dicatat untuk penugasannya? Dan untuk menutup pertemuan pada kali ini, mungkin kita berdoa juga ya, karena sudah diawali dengan berdoa, ditutupnya juga dengan berdoa. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.